Bro Brian yang kembali memimpin kita dalam puji-pujian ya. Kayaknya cocok ya. Tiap ibadah Bro Brian terus ya boleh lah ya. Mantap kayaknya ya. Ya shalom Bapak Ibu, kita sekarang masuk di dalam materi yang berikutnya yang saya ambil dari Matius 26 ayat 39. Ya memang tidak ada hubungannya atau sedikit mungkin hubungannya dengan padang gembala, tetapi ini sangat berhubungan dengan apa yang kita sudah kunjungi tadi, yaitu di Getsemani. Biasanya saya khotbah ini di Getsemani gitu ya. Tapi karena di sana kita nggak ada waktu untuk ibadah, kita di sini ya. Matius 26 ayat 39 ini bicara tentang Tuhan Yesus yang ada di Getsemani gitu ya. Saya bacakan ya, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan Yesus di taman itu merasakan sebuah ketakutan. Bahkan dikatakan keringatnya seperti darah. Ada yang ngomong seperti darah, ada yang ngomong keringatnya itu adalah darah gitu ya. Tapi intinya Tuhan Yesus ada di satu kondisi yang amat sangat stres. Pertanyaan saya, why? Apa sih yang Tuhan Yesus takutkan? Takut mati? Ya, betul, setuju. Tapi apakah Tuhan Yesus takut mati? Gini deh, saya kasih contoh ya. Pak Tom ini ada di sini ya. Katakanlah Pak Tom harus memberikan nyawa untuk istri dan anak-anak. Saya mau tanya, siap? Siap ya? Aduh, menjawab setelah 2 detik ya. No, saya tahu ini berat ya, ini berat. Tetapi saya yakin setiap suami yang sayang dengan keluarga, dia bilang siap. Walaupun berat ya. Harus mati, tetapi kalau memang itu harus, siap mati untuk keluarga. Saya yakin Pak Tom juga begitu ya. Begitu juga Pak Yo. Saya yakin tanpa ragu. Karena sudah tahu nih selisih 2 detik bahaya ya. Pak Yo langsung jawab siap gitu. Daripada masalah ya. Artinya kalau kita bicara kita mati untuk orang yang kita kasihi, it's okay. Loh, benar ya. Dan mungkin ada satu semangat baru bahwa oke, aku mati enggak apa-apa, yang penting keluargaku hidup. Aku mati enggak apa-apa, yang penting anakku hidup. Gitu ya. Ya saya banyak sekali ketemu dengan seorang ibu yang begitu menangisnya ketika anaknya sakit dan bilang apa? Tuhan, kalau boleh saya aja. Ya kan? Enggak usah anak saya aja lah gitu ya. Walaupun itu sakitnya parah ya. Sakitnya berat, tapi seorang ibu dia siap tanggung ya. Saya kira kalau Tuhan Yesus takut mati, kok kayaknya something wrong ya. Gitu ya. Sebetulnya apa yang Tuhan Yesus takutkan? Yang ayat tadi kita baca itu menjelaskan apa yang Tuhan Yesus takutkan. Cawan. Betul ya? Apa itu cawan? Di dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa cawan itu cawan murka Allah. Jadi cawannya adalah cawan murkanya Tuhan. Kenapa cawan itu murkanya Tuhan? Karena di situ ada semua dosa umat manusia. Bayangin, dosa saya ada di situ, dosanya Abraham ada di situ, dosanya orang yang mungkin 100 tahun lagi baru lahir ada di situ, gitu ya. Karena yang Yesus tebus bukan dosa Adam doang, tapi dosa seluruh umat manusia. Dari awal sampai akhir. Cemplungin di cawan itu dan Yesus harus minum. Dan ketika Yesus minum, maka dia dalam murka Allah. Makanya kemarin saya bicara bahwa gak heran Tuhan Yesus di kayu salib bilang apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa? Karena dia sudah jadi orang yang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Jadi artinya Yesus di kayu salib itu terkutuk. Yesus di kayu salib berdosa. Yesus di kayu salib di bawah murka Allah. Makanya dia bilang, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah sekarang kita semua percaya orang Kristen bahwa dosa ditanggung oleh Yesus. Pertanyaannya,
kalau kita bicara tentang dosa dalam budaya Yahudi, dosa itu hutang. Makanya di dalam terjemahan doa Bapa kami, ya kan, ampunilah kesalahan kami itu, ya lupakanlah atau hilangkanlah hutang-hutang kami gitu ya. Jadi dosa itu seperti hutang yang harus dibayar ya. Hutang itu diibaratkan seperti dosa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya sederhana begini. Kalau Yesus itu manusia, kan 100% manusia ya? Setuju ya? Oke. Kalau Yesus itu 100% manusia, lalu bagaimana logikanya satu orang bisa menebus dosa semua umat manusia? Coba bayangin berapa banyak orang yang percaya Yesus dari awal kejadian sampai akhir dunia. Let's say 1 miliar lah, oke gitu ya. Yang lain nggak percaya gitu ya. 1 miliar itu banyak. Apa adil satu orang diganti dengan 1 miliar? Adil nggak? Nggak adil ya? Nggak adil. Nggak adil. Tetapi itulah kodrat ilahi Yesus. Nah, sebelum masuk kodrat ilahi, saya sedikit menyinggung tentang takdir. Jujur Bapak Ibu, saya tidak percaya dengan takdir. Ada beberapa aliran Kristen, saya tidak menyalahkan, yang percaya dengan predestinasi, ya, providensi Allah dan lain sebagainya, ya. Yang intinya adalah semua itu sudah ditetapkan. Makanya ada lagu Tuhan menetapkan gitu ya. Jadi artinya semua itu sudah ditetapkan. Kita ini dari lahir itu sudah ditetapkan kita ini masuk neraka atau masuk surga. Ada yang mengatakan begitu ya. Jujur saya tidak percaya dengan doktrin itu gitu ya. Saya tidak percaya. Kenapa? Satu, kalau semua, ingat ya, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, harusnya semua juga masuk surga. Karena kan semuanya melakukan perintah Tuhan. Kita bunuh orang, lu sudah ditakdirkan kok itu, sudah ditulis ya, sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kita ini bunuh orang. Berarti kan salah nggak? Ya enggak lah, ya kan, benar nggak? Ya kita nggak salah karena memang Tuhan sudah menetapkan. Ya, artinya kalau itu ada takdir, kalau ada ya, maka pasti kita semua masuk surga. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan bahwa oh tidak, semua itu terserah oleh kehendak bebas. Silakan, kehendak bebas. Saya pun tidak 100% percaya ini. Kita terlalu sering berdiri di area hitam dan putih. Padahal tidak selalu seperti itu. Ada hal-hal yang Tuhan tetapkan. Tapi ada hal-hal yang Tuhan berikan pilihan kepada kita. Tuhan itu seperti orang tua, kita ini seperti anak. Bapak Ibu, apakah anak disuruh bebas ngapain aja? Enggak juga. Apakah kita tetapkan segala sesuatu? Enggak juga. Ada hal-hal yang harus. Besok kamu harus sekolah. Jam 7 pagi kamu berangkat sekolah. Titik, itu perintah. Kamu kalau mau punya pacar harus seiman. Titik, itu perintah. Itu ketetapan. Tapi ada hal-hal yang terserah anak. Ya. Kamu mau makan bakso, mau makan mie ayam, terserah ya. Ibu sudah masak di meja, silakan kamu pilih, terserah. Ya. Jadi Tuhan tidak selalu semuanya itu dalam hal ini dipasrahkan kepada kita, loss begitu, atau semuanya dia pegang. Tidak. Ada hal-hal yang dia lepas, ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Itulah mengapa nanti kita harus mempertanggungjawabkan. Ya kan? Kalau semuanya sudah digariskan, ngapain kita tanggung jawab? Ya, tanggung jawab yang nulis dong, gitu ya. Tapi karena kita ada andil di situ, maka kita harus tanggung jawab. Maka dari itu Bapak Ibu, yang namanya dosa itu belum tahu jumlahnya berapa. Lu bener gak? Dosa itu belum tahu jumlahnya berapa. Saya bisa memilih, habis ini saya mau mukulin Mas Brian atau enggak gitu. Kalau saya pukulin Mas Brian, terus habis itu saya bertobat, maka dosa saya itu akan dimasukkan kembali ke cawan itu. Paham ya? Tapi kalau saya tidak melakukan pemukulan terhadap Brian, maka tidak perlu menambahkan sesuatu ke cawan itu. Paham ya? Sehingga cawan ini jumlahnya tidak
ada aturan pastinya, belum bisa dihitung. Sampai akhir dunia baru bisa dihitung. Betul ya? Paham ya? Itulah mengapa harus Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kenapa? Kalau cawan ini sudah dihitung sampai akhir, semua sudah dikalkulasi, sekian miliar orang, dosanya total 7 triliun misalnya, maka Tuhan tinggal ciptakan satu makhluk yang mampu menanggung dosa sebanyak 7 triliun. That's it. Nggak perlu Tuhan turun.